Kami dari kelompok 6 kelas 12 IPA 1 akan mempresentasikan tugas matematika wajib untuk memenuhi tugas praktek matematika wajib. Mohon ditunggu semuanya. Assalamualaikum. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Chandra Putro. Saya Gayat Santika Putri Nugraha. Di sini kami dari kelompok 6 akan mengerjakan soal nomor 1. Halo, perkenalkan nama saya Akila. Saya Naila. Di sini kami akan menjelaskan soal nomor 2. Hai, kenalin aku Abdul Akbar Dan aku Haidir Marsaleh. Di sini kami bakal ngerjain soal nomor 3. Oke, kali ini ada soal nomor 1 ya guys. Soal nomor 1 yaitu diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 8 cm. Hitunglah jarak dari titik E ke titik tengah-tengah BG. Di sini kita sudah memiliki kubus A, B, C, D, E, F, G dengan panjang rusuk 8 cm. Tentukanlah jarak dari titik E ke titik tengah-tengah BG. Maksud titik tengah-tengah dari BG itu, ini kita tarik garis BG, set, dan titik tengah-tengahnya itu ada di tengah-tengah BG yang sebelah sini. Set, 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 set. Oke. Nah, selanjutnya kita mencari proyeksinya dulu ya. Proyeksinya itu berarti untuk yang terdekat itu agar kita menemukan titik M adalah dari E, G, M, B, dan ini juga si E nya kita tarik garis ke B. Jadi apabila diproyeksikan akan membentuk segitiga seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencari si jarak dari titik E ke titik BG itu lewat ini dulu. Kan kita melihat garis E ke G. Garis E ke G itu membentuk diagonal dan diagonalnya pun diagonal bidang. Diagonal bidang itu rumusnya R dikali akar 2. Nah, kan R-nya ini maksudnya itu si jarak rusuknya itu, panjang rusuknya. E ke G itu panjang rusuk awalnya 8 cm. Karena membentuk diagonal bidang, maka memiliki panjang 8 akar 2. Selanjutnya yang kita akan cari adalah dari B ke G. B ke G itu kan adalah jarak dari diagonal bidang juga kan, 8 akar 2. Namun di sini kita tidak akan menggunakan keseluruhan B ke G-nya, tapi dibagi setengahnya karena titik M ada di tengah-tengahnya. Setengahnya berarti 4 akar 2. Ini adalah setengahnya dari titik M ke G. Titik M ke G itu adalah 4 akar 2. Selanjutnya kita proyeksikan kembali ke segitiga siku-siku, yaitu titik E, M, dan G. Nah, seperti yang kita ketahui, E ke G itu adalah 8 akar 2, M ke G itu tadi 4 akar 2, dan kita akan mencari ini, titik dari M, E ke M dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu EM sama dengan akar EG kuadrat dikurangi MG kuadrat. EG kuadrat kita sudah ketahui 8 akar 2, lalu kita kuadratkan, dikurangi MG kuadrat adalah 4 akar 2 kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan hitung 8 akar 2 kuadrat adalah 8 pangkat 2 adalah 64, akar 2 pangkat 2 akarnya hilang jadi 64 dikali 2. Ini akar, sama yang ini 4 pangkat 2 adalah 16, akar 2 pangkat 2 adalah 2. Lanjut, 64 dikali 2 adalah 128, dikurangi 16 dikali 2 adalah 32. Lanjut, 128 dikurangi 32 adalah akar 96. Akar 96 bisa kita perkecil atau kita sederhanakan menjadi 4 akar 6 atau nilainya
9,79 cm atau bisa kita bulatkan menjadi 9,8 cm. Begitu untuk jarak dari titik E ke tengah-tengah titik B. Jadi, di sini aku akan menjelaskan soal nomor 1 di aplikasi GeoGebra. Soalnya itu adalah diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Hitunglah jarak antara titik E ke titik garis tengah titik BG. Karena di soal rusuknya 8 cm, di sini kita pilih cube, lalu kita pencet dari 0 sampai 8. Lalu, kalau misalkan kita mau ganti, kita pilih move dulu. Jadi, karena di sini aku tidak terlalu suka warna pink, warnanya aku ganti jadi warna ungu. Lalu kita juga bisa ganti warna titiknya. Di sini kan warnanya hitam dan biru. Supaya lebih kelihatan, aku ubah menjadi warna kuning. Setelah itu, kita buktikan apakah kubus ini benar 8 cm. Kita pilih more, lalu pilih distance or length. Karena kan rusuknya itu 8 cm. Lalu kita pencet titik A ke B, B ke C, dan seterusnya. Lalu, karena di soal itu mencari titik E ke tengah-tengah titik BG, kita tarik garis dulu antara titik B dan G menggunakan segmen. Lalu kita cari titik tengahnya menggunakan midpoint or center untuk menghasilkan titik I atau titik tengah-tengah BG. Setelah itu, kita tarik garis dari titik E ke titik I menggunakan segmen, lalu kita cari berapa jarak antara titik E ke titik I ini menggunakan distance or length. Hasilnya 9,8 cm. Di sini aku bakal ngejelasin soal nomor 2. Itu diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm dan T adalah titik tengah CD. Jarak titik E ke BT adalah, jadi pertama-tama kita gambar kubusnya dulu. Titik-titiknya itu ada A,
T itu adalah titik tengah CD, berarti ada di sini. Yang ditanya adalah jarak titik E ke BT. Pertama kita tarik garis dulu dari B ke T. Karena yang ditanyakan dari E ke BT, maka kita tarik garis lagi dari E ke garis BT. Selanjutnya, karena B itu nyambung ke E dan ke T, jadi kita sambungin. Ini bakal membentuk segitiga sembarang. Jadi kayak gini. Di sini titik E, di sini B, dan di sini T. Buat langkah yang pertama, kita cari dulu garis jarak dari titik B ke T, B ke E, dan E ke T. Yang bisa kita tahu itu dari E ke B karena dia itu diagonal bidang, jadi tinggal ditambahin angka 2 aja. Jadi E B itu adalah 4 angka 2. Selanjutnya kita bisa cari ET itu menggunakan segitiga E G T. Kita cari pakai rumus Pythagoras. Jadi EG kuadrat ditambah GT kuadrat. Karena EG itu adalah diagonal bidang, jadi sama kayak yang tadi, tambahin angka 2 aja. Jadi 4 angka 2 kuadrat ditambah GT itu setengahnya dari GC. Jadi 4 dibagi 2 itu 2. Dikuadratin juga sama dengan 4 angka 2 kuadrat itu 32 ditambah 2 kuadrat itu 6. Jadi akar 36 sama dengan 6. Kita udah tahu jarak E ke T itu adalah 6 cm. Selanjutnya kita bakal cari jarak dari B ke T menggunakan rumus Pythagoras juga. Jadi segitiga yang bakal kita pakai itu segitiga siku-siku BCT. Untuk nyari BT itu pakai BC kuadrat ditambah TC kuadrat. BC itu 4 cm dikuadratkan ditambah TC itu setengahnya dari GC, jadi 4 dibagi 2 kuadrat sama dengan 4 pangkat 2 itu 16 ditambah 2 pangkat 2 4 sama dengan akar 20, bisa disederhanain jadi 2 akar 5. Jadi di sini BT-nya itu 2 akar 5. Yang ditanyain adalah jarak titik E ke BT. Berarti dari E sini ke BT. Kita sebut aja dulu ini titik X. Nah, karena dia ini nggak ada di tengah-tengah, jadi kita bakal pakai rumus dari segitiga. Itu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AT. Nah, A-nya itu adalah dari B ke T, lalu A, dan T-nya itu dari titik B ke X. Jadi yang kita cari itu si P-nya dulu. Nah, untuk ngebedain mana A, B, C-nya, kita namain aja dulu di sini. B ke T itu A, E ke T itu B, dan E ke B itu C. Langsung kita masukin aja rumusnya. C kuadrat berarti 4 akar 2 kuadrat. A kuadrat itu berarti 2 akar 5 kuadrat ditambah B kuadrat itu 6 kuadrat dikurangi 2. A nya ini 2 akar 5
dan P-nya kita belum tahu. Tinggal dijalan aja dulu. 4 akar 2 kuadrat itu 32 sama dengan 2 akar 5 kuadrat itu 20 ditambah 6 kuadrat 36 dikurangi 2 kali 2 akar 5 itu 4 akar 5 P. Selanjutnya 32 sama dengan 20 tambah 36 56 dikurangi 4 akar 5 P. Ini 32, si 56 nya kita pindah luasin jadi dikurangi 56 sama dengan minus 4 akar 5 P. 32 dikurangi 56 itu minus 24 sama dengan min 4 akar 5 P. Kalau kita mau nyari si P-nya itu berapa, jadi min 4 akar 5 nya kita pindah luasin jadi min 24 dibagi min 4 akar 5. 24 dibagi 4 itu 6, berarti 6 akar 5 itu sama dengan P. Itu belum beres, jadi kita skalakan dulu. Jadi 6 per akar 5 dikali si penyebutnya ini akar 5 per akar 5 sama dengan 6 kali akar 5 itu tetap 6 akar 5 per akar 5 dikali akar 5 itu akarnya hilang jadi tinggal 5. Nah ini dia nilai P nya. Ya. Jadi kita udah nemu titik P atau XT nya itu 6/5 akar 5. Jadi kita udah bisa cari jarak titik E ke X menggunakan segitiga EXT. Jadi ini E, ini X, ini T. XT atau P nya itu 6 akar 5 per 5, ET nya 6 dan EX itu yang bakal ditanyain. Kalau kita cari EX nya pakai diagram juga, karena si EX ini garis lurus, jadi carinya garis miring atau ET kuadrat dikurangi XT kuadrat juga. ET kuadrat 6 kuadrat dikurangi XT kuadrat berarti 6 akar 5 per 5 kuadrat. 6 kuadrat itu 36. 6 kuadrat itu 36 dikali akar 5 kuadrat itu 5 berarti 180 per 5 kuadrat itu 25. Jadi tinggal dikurangin aja, 36 dikurangi 180 per 25 itu 720 per 25. Ini bisa disederhanain jadi 12 per 5 akar 5. Nah udah deh ketemu. Jadi udah ketemu jarak titik E ke BP adalah 12 per 5 akar 5 cm. Halo semuanya, jadi di sini aku akan menjelaskan soal nomor 2 dengan aplikasi GeoGebra. Nah, jadi di sini diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Jadi kita buat dulu kubusnya.
Kita tekan cube, kemudian karena panjang rusuknya 4, kita tarik dari titik 0 ke titik angka 4. Kemudian, setelah terbentuk kubusnya, di soal ditanyakan jarak dari titik E ke BT. Nah, berarti kita harus cari titik T-nya dulu. Tetapi di soal sudah diberitahu bahwa titik T adalah titik tengah dari CG. Berarti langsung saja kita buat titik tengah CG yaitu T dengan cara memilih midpoint or center di sini. Kemudian tarik dari titik G ke C setelah titik T terbentuk. Selanjutnya, kita akan mencari jaraknya. Pertama-tama kita tarik dulu garis B ke T dengan memilih line. Kemudian, kita tarik juga garis X ke tengah-tengah garis B dan T untuk memotong titiknya dengan cara memilih perpendicular line. Setelah itu, kita tekan intersect antara dua perpotongan di sini. Step terakhir, kita tinggal menentukan hasilnya dengan cara memilih distance or length. Nah, jadi jarak titik E ke BT hasilnya 5,37 sama dengan yang sudah dihitung oleh manual oleh Akila, yaitu 12/5 yang kalau didesimalkan atau disederhanakan juga menjadi 5,37. Baik, sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, di sini aku bakal ngerjain nomor 3. Jadi, untuk soalnya sendiri diketahui kubus ABCDE FGH memiliki panjang rusuk 10 cm. Jadi, di sini ya, semuanya itu 10 cm. Lalu titik P dan Q masing-masing terletak di tengah-tengah rusuk AB dan AF secara berurutan. Kita tulis dulu titik P dan Q. Yang pertama titik P itu ada di tengah-tengah AB. Berarti di sini ya tengah-tengah AB itu P, titik P. Lalu titik Q-nya itu ada di AF. Kita tarik garis dulu dari F A. Di tengah-tengahnya adalah titik Q. Nah, pertanyaannya adalah jarak. Ditanyakan jarak titik C ke bidang DPQH. DPQH-nya kita tulis dulu ya. D, P, Q. Ditanyakan titik C ke bidang DPQH. Di sini C, nanti ke yang DPQH.
karena sudah terbentuk seperti ini, kita bisa buat segitiga di bawahnya. Jadi ya, dari segitiga P, C, D ya. P, C, D. Lalu bisa ditarik garis lurus dari P ke tengah-tengah D dan C. Ini ya. Oh ya, untuk dari C ke DPQH-nya di sini kita misalkan dengan X, lalu dari P ke tengah-tengah DC-nya ini bisa sama Y. Nah, kita tulis ulang, kita gambar ulang bentuk segitiganya agar lebih jelas. Setelah diproyeksikan segitiganya, kita di sini bakal nyari nilai DP ya. Kita bakal nyari nilai DP dengan pakai rumus trigonometri. Untuk sisinya yang sudah diketahui adalah D ke C itu 10 cm. Lalu D ke A juga 10 cm ya. Berarti D ke B juga 10 cm. Nah, P ini berada di tengah-tengah A dan B. Jadi jarak A ke B dibagi 2, yaitu jadi 5 cm. Di sini kita tulis A ke D kuadrat ditambah dengan A ke B kuadrat sama dengan A ke D kuadrat itu 10 ya, 10 kuadrat. 10 kuadrat ditambah AP. AP tadi 5 cm jadi 5 kuadrat. Setelah dijumlahkan 10 kuadrat jadi 100 dan 5 kuadrat jadi 25. Akar sama dengan akar 125. Nah, akar dari 125 itu 5 akar 5. Kita tulis hasilnya 5 kali 5 di sini. Mau ditulis di D ke P atau P ke C sama aja ya, karena segitiganya segitiga sebangun. Udah gini kita masih harus nyari luas segitiga dari PCD ya. Luas segitiga PCD. Di sini kita pakai rumus segitiga yaitu alas dikali tinggi dibagi dengan 2. Nah, di sini untuk segitiga yang pertama tingginya itu adalah P ke Y. P ke Y itu sama kayak P ke C. Jadi nilainya adalah 10 cm ya. 10 cm. Kita tulis di sini PY lalu dikali dengan alasnya. Alasnya itu karena ini tinggi berarti di sini siku-sikunya, alasnya berarti D ke C yaitu 10 juga ya, D ke C. Lalu segitiga yang keduanya kita tulis lagi di sini seperti tadi. Luas segitiga dari PCD adalah untuk tingginya sendiri adalah seperti di soal dari C ke bidang X. Sini kita tulis CX dikali dengan dikali dengan alasnya. C ke X berarti di sini susunya alasnya berarti dari C ke P. Dari D ya, D ke P. Nah, karena sudah hasilnya begini, kita bakal pakai persamaan segitiga sebangun ya. Jadi ditulisnya seperti ini, PY dikali DC sama dengan CX dikali DP. Karena kita akan mencari CX, maka ini akan pindah luas ke sisi kiri, yaitu CX sama dengan PY dikali dengan DC.
si DP-nya ini akan menjadi penyebut di bawah DP. Lalu setelah ini kita masukkan semua nilainya. PY adalah 10 cm, 10 dikali dengan DC. DC juga 10 cm. Lalu dibagi dengan DP. DP adalah ini ya, sudah kita hitung tadi 5 per 5. 5 per 5. Jadi 10 dikali 10 adalah 100 dibagi 5 per 5. Mungkin pindah ke sini biar kelihatan. 100 per 5 akar 5. 100 dibagi 5 menjadi 20. Jadi 20 per akar 5. Nah, setelah ini bisa kita rasionalkan, yaitu penyebutnya dikali 20 sama 5 nya jadi penyebut. Jadi dulu semuanya dikali akar 5. Maka 20 dibagi 5 adalah 4. Lalu akar 5 nya kita terus ulang. Nah, ini masih belum hasil akhirnya ya. Bisa disederhanakan lagi sehingga hasil akhirnya adalah 8,94. Jadi kesimpulannya jarak dari titik C ke bidang DPQH merupakan 8,94. Terima kasih. Baik, soal nomor 3 akan saya baca ulang. Diketahui kubus ABCDEFGH memiliki panjang rusuk 10 cm. Titik P dan Q masing-masing terletak di tengah-tengah rusuk AB dan AF. Jarak titik C ke bidang DPQH, pertama-tama kita akan membuat kubusnya dulu sepanjang 5 cm. Satu, dua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Set. Nah, kubusnya sudah ada. Selanjutnya, kita perlu menentukan titik P dan Q menggunakan midpoint or center. Titik P terdapat di antara A dan B. Sedangkan titik Q terletak di antara A dan F. Ini titik Q. Makan ulang. Q. Sudah. Selanjutnya, kita akan membuat bidang DPQH-nya menggunakan poligon. D, P, I, H. Bidangnya terdapat di dalam kubus ya. Setelah itu kita menarik garis lurus dari titik C terhadap bidang tersebut. Nah, seperti ini. Tempat di mana garis dan bidang bertemu kita tandakan menggunakan intersect. Di sini titiknya kita namakan titik X. Sudah. Itu ya titik X. Lalu, oh iya, jangan lupa juga kita harus mengecek apakah sudah 90 derajat sudutnya. Nah, itu ya, terlihat 90 derajat di sini. Jika semuanya sudah benar, kita hanya perlu memastikan jarak dari titik C ke titik X tadi. Kita bisa menggunakan ini, fungsi distance or length. C ke X. Nah, di sini panjangnya 8,94. Jadi terbukti seperti yang sudah dijelaskan oleh Pafdan tadi. Sekian, terima kasih. Terima kasih semuanya.
Kaulah sahabat terbaikku. Allah sahabat sejati. Sekian dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.